Hai halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di Aktivisio Podcast Channel. Di kesempatan ini kita masuk di episode Visio Talk dan kita akan ngobrol-ngobrol bersama rekan saya yaitu Bapak Yudit. Beliau adalah fisioterapis yang concern di bidang olahraga, utamanya adalah sepak bola. Pengalaman kerja beliau cukup banyak menangani beberapa klub sepak bola di Indonesia ya, seperti Arema Indonesia dan juga Persebaya Surabaya. Bagaimana kiprahnya dan bagaimana ceritanya kita akan ikuti dalam petikan wawancara saya berikut ini. Selamat pagi Pak Yudit, halo. Selamat pagi Mas Adit. Ya, apa kabarnya? Sehat ya ini? Baik dan sehat. Oke, ya. Oke, Pak Yudit, ini dari Aktivisio Podcast Channel mau ngobrol, mau berbincang tentang pengalaman Pak Yudit yang terkait dengan fisioterapis olahraga ya di sebuah tim sepak bola ya. Iya. Oke. Siap. Oke. Bisa diceritakan dulu Pak Yudit pengalamannya, sharingnya. Kenapa dari sekian spesialisasi fisioterapi Pak Yudit tertarik masuk di olahraga dan utamanya sepak bola ya? Kira-kira ada story apa ini di baliknya nih Pak? Ya, jadi awalnya itu kan memang saya dari kecil kan suka sepak bola. Oke. Pernah ikut SSB juga, kemudian ya hobi banget lah dengan namanya sepak bola ini. Bisa dibilang gila bola juga. Oke. Jadi pemain juga ya awalnya ya? Iya. Sampai sekarang masih. Oke, masih main. Amatir tapi ya. Dari latar belakang itu, jadi saya punya pemikiran gimana ya bisa bekerja atau berkecimpung di dunia bola. Walaupun waktu itu saya kalau atlet ternyata juga sulit dan butuh jam khusus untuk latihan. Kan latihannya juga berat ya. Waktu di SSB itu juga ya cukup berat, siang jam 2, jam 3 gitu sudah latihan. Akhirnya saya mundur kayaknya, belum bisa ini jadi atlet. Terus ketika lulus SMA kemudian terpikir gimana ya bisa berkecimpung di dunia bola. Waktu itu sempat berpikir jadi medisnya, tapi kalau dokter saya rasa sulit karena kuliahnya yang lama. Ya mungkin lama, terus kemudian dari biayanya juga cukup mahal gitu kan. Kebetulan kayak saya fisioterapi kan, jadi saya sempat tanya-tanya, cari informasi, bisa di ranahnya olahraga gitu, fisioterapi. Nah kemudian baru saya fokus di fisioterapi, tapi motivasi dari awal itu sudah ada background olahraganya, terutama sepak bola. Terus setelah lulus kuliah, mulai concern di sport fisio yang sepak bola? Iya, sebenarnya sebelum lulus kuliah di D3, saya sempat praktek di salah satu rumah sakit. Kemudian di salah satu rumah sakit itu ada kunjungan prodi kesehatan olahraga. Waktu saya sempat bincang-bincang juga sama salah satu dosen, loh ini kok bisa ya gitu, masuk di ranahnya olahraga kesehatan gitu. Bisa, memang ada khusus penjurusan ke sana waktu itu. Mungkin nantilah gitu. Nah setelah itu sebelum lulus pun saya juga sudah mengikuti beberapa pelatihan sport ya. Jadi ketika saya mahasiswa, saya sudah ikut beberapa pelatihan dari Menpora waktu itu, yang mayoritas semua pesertanya ini adalah ya bisa dibilang medis atau staf dari tim klub-klub seluruh Indonesia. Pas itu di Surabaya. Jadi saya juga ya istilahnya pendatang baru. Saya masih ingat betul waktu itu saya duduk di sebelahnya measure-nya Persela. Jadi seluruh supporting tim ada di situ ya? Iya, jadi mulai dokter, fisioterapi, kemudian measure, kemudian pelatih fisik. Ya setelah lulus berkecimpung ya part time di Persebaya waktu itu. Berarti langsung Persebaya ya? Pertama megang. Ya, jadi waktu zaman LPI. Liga 2011 gitu. Liga Premier League. Iya, Premier Indonesia. Waktu itu yang dilakukan apa Mas di Persebaya sebagai part-timer fisioterapi? Jadi kebetulan teman saya adalah fisio utamanya waktu itu. Jadi saya ya bisa dibilang pendatang baru. Jadi saya ini hanya sebagai ya pendamping lah. Bisa dikatakan jadi asisten lah gitu. Jadi ketika visio utamanya tidak bisa handle atau berhalangan, jadi saya yang handle waktu itu. Kemudian dari Persebaya saya dengar ke Arema juga ya?
Ya, kemudian tahun 2012 saya benar-benar full time, jadi ikut menangani klub profesional, jadi di Arema Indonesia waktu itu. Oke. Jadi musim 2012-2013. Satu musim aja ya? Satu musim setengah, sebelum akhirnya liga berhenti waktu itu. Kalau sudah full time di satu tim sepak bola, itu tugas dan tanggung jawabnya sampai sejauh mana, Mas? Iya. Jadi sedikit sharing. Jadi ketika waktu 2011 itu mungkin di beberapa klub di Indonesia itu belum ada fisioterapi, hanya ya kurang lebih 5, Mas. Oke. Jadi saya ini babat alas di situ. Ketika pertama kali datang, dikenalkan di klub, staf, jajaran dan pemain bahwa ini ada fisioterapi gitu. Jadi saya mulai memperkenalkan dari awal apa itu fisioterapi, apa tugasnya. Jadi saya masih ingat waktu itu kan sebelum ada fisioterapi itu atlet-atlet atau pemainnya itu punya tren sendiri-sendiri. Saya kalau cedera lari ke sana, saya kalau cedera ke sini. Ya, jadi waktu itu saya kaget juga. Ini sekelas pemain profesional tapi kok masih belum tahu ya, belum paham bagaimana cara memanage cedera. Dan itu ke alternatif ya, bukan ke medis mereka. Betul. Jadi ya istilahnya bisa dibilang pijat langganan lah atau tradisional. Jadi medisnya belum tersentuh. Jadi selain di Liga reguler Indonesia, saya juga Arema ini juga mengikuti AFC. Oke. Oh, yang Asia ya? Iya. Oke. Jadi AFC juga kan istilahnya juga go internasional. Jadi memang karena sebuah regulasi ketika di internasional ini harus punya fisioterapis. Ada. Iya, fisioterapis masuk di salah satu stafnya. Berarti setiap pertandingan Pak Yudit ikut ya ke mana? Iya, saya ikut away gitu, saya ikut, kemudian on field ya. Jadi ketika itu on field saya dengan dokter memang diharuskan di pinggir lapangan ketika tanding ataupun latihan. Oke. Kemudian yang dilakukan apa secara detailnya, Mas? Fisioterapis itu kalau di tim sepak bola ngapain aja sih? Ya, apakah memimpin pemanasan dan sebagainya atau apa? Iya, waktu awal ya. Jadi ketika di sebuah tim itu saya masih meraba-raba. Waktu itu belum ada yang namanya aturan yang jelas gitu ya. Atau bagaimana sih ya cara memanage. Waktu itu saya masih mencari pola. Jadi ketika ada pemain cedera, kemudian saya handle, saya manage ketika atlet ini sudah siap untuk return to sport. Oke. Jadi saya limpahkan ke pelatih fisik untuk meningkatkan kebugarannya lagi. Oke. Kemudian ketika pelatih fisik sudah oke, lalu pemain diarahkan ke pelatih utama untuk bergabung lagi bersama tim. Nah itu sebenarnya konsep dasar sekali. Oke. Kalau yang bukan cedera, kalau yang non cedera, apa fisioterapi juga berperan, Pak? Berperan. Jadi berperannya fisio ini sebenarnya bukan hanya pada saat pemain cedera dan atau pemain lagi menepi di lapangan gitu ya. Tapi peran fisioterapi di sebuah klub, khususnya sepak bola ini juga bertindak sebagai preventif. Jadi preventif, kita bisa melakukan upaya pencegahan cedera. Jadi mungkin bisa memimpin pemanasan yang benar atau jadi sebelum latihan utama dengan tim, fisio di situ sudah mulai berperan untuk tindakan preventifnya, mungkin dari pemasangan supporting untuk tapping, kinesiotip ya. Situ sudah berperan, kemudian ya mulai sebelum pemanasan itu sudah ada namanya aktivasi exercise ya. Jadi mungkin bisa balance, bisa strengthening. Jadi sebelum ke pemanasan yang bersama-sama dengan tim. Berarti tugasnya dua ya, ada preventif, ada kuratif. Iya. Satu lagi Mas, namanya enhancement performance. Jadi peningkatan performa atlet. Ketika atlet sudah mencapai top performa, jadi atlet itu harus menjaga supaya kondisinya tetap ada top performance-nya. Nah di sini sebenarnya peran dari fisio juga. Jika atlet merasa saya kok belum pada top performance, bagaimana cara meningkatkannya?
Oke. Nah, ini bisa berkonsultasi dengan fisio, bisa menanyakan program apa yang bisa dikerjakan atau dilakukan oleh atlet. Oke. Kemudian di dalam satu tim sepak bola itu apakah ada kepala medisnya ya? Yang artinya dia akan membawahi semua tim medis ya, fisio, kemudian dari kepelatihan fisik, dari meser dan sebagainya. Jadi kalau ada satu atlet itu dia yang mengetahui program yang pas untuk atlet ini gitu. Ada enggak Mas di sepak bola kita? Jadi kalau di sepak bola kita ini sebenarnya kan intinya di staff medis itu ada terdiri dari beberapa Profesi. Multidisipliner ya. Okay. Jadi ada dokter tim, fisioterapi, kemudian measure, kemudian ada gizi dan ada psikolog. Sport psikolog. Oh, ada psikolog juga. Ya itu tapi tidak semua tim ya yang punya, tapi hanya. Tapi rata-rata sekarang sudah mulai. Oke. Kalau ya beda dengan 10 tahun yang lalu, liga kita saat ini sepertinya lebih komplit lah. Kemudian ketika ada atlet yang cedera, tetap kita bekerja bersama-sama, jadi komunikasi secara bersama-sama untuk memanage atlet yang cedera tersebut. Kalau secara struktural memang dokter tim yang mengepelai. Iya, jadi tapi tetap bekerja sama dalam satu tim ini. Berarti ada sesi sesi diskusi gitu ya mungkin? Iya, ada. Oke, pemain ini cedera ini, dari fisioterapi butuh apa, dari ini apa gitu ya? Betul. Jadi ya istilahnya kerja bersama-sama. Kalau dulu kita kan sebelum persiapan liga, jadi ada pre-season itu di mana staff medis ini juga terlibat dalam screening injury atlet. Screening atlet sebelum kita mulai kompetisi. Liga, ya sebelum mulai kompetisi. Jadi di pre-season itu kita punya agenda, terus masing-masing tugasnya ya. Jadi kalau dokter memang kaitannya dengan medis, seperti cek laboratorium, kemudian EKG. Okay. Kalau fisioterapi mungkin dari musculoskeletal injury screening. Jadi ketika di screening awal kita sudah ada data tiap masing-masing pemain. Jadi ini mungkin juga kaitannya dengan rapat pemain ya. Misalnya rapat pemain ini punya riwayat misalkan lutut. Jadi kita punya program per individu atau per atlet yang diberikan. Kemudian di Arema kan Mas Yudit mengawali kayak ya tadi Babat Alas. Kemudian sekarang sekarang Persebaya posisinya sudah full jadi fisioterapi atau part time juga yang sekarang ini sebenarnya sudah di balik layar Mas. Berarti ada. Jadi kalau ada beberapa konsulan saja, mungkin saya bisa memberi masukan gitu. Jadi lebih di balik layar sekarang. Jadi sudah tidak on field kayak dulu ya. Iya. Lebih kuratif penyembuhan cederanya. Betul. Menurut Mas Yudit apa sih tantangannya jadi seorang fisioterapis yang bekerja di sektor olahraga sepak bola? Tantangannya menurut jenengan apa ini di zaman atau era sekarang ini? Kalau di era sekarang ini saya rasa lebih maju ya, lebih jelas juga masalah dengan manajemen, maksudnya dengan pandangan ke depannya lebih tertata dibanding 10 tahun yang lalu ya. Jadi kalau 10 tahun lalu kita mikir-mikir di olahraga ini bisa hidup enggak? Pasti ada orang kan, di olahraga ini bisa enggak stabil seperti kerja di lain tempat, misalkan di rumah sakit atau di klinik seperti itu. Karena waktu itu pemikirannya kalau tim di Indonesia ini kan belum berkembang, ya sedang berkembang. Jadi manajemennya harus benar-benar yang kuat. Kalau sekarang tantangannya ya gimana caranya bisa mengembangkan profesi fisio di ranah ke olahraganya tersebut. Karena fisio juga punya peranan penting ya rasanya. Menurut Mas Yudit di semua klub sepak bola di Indonesia saat ini apakah sudah welcome atau sudah tahu peran fisio itu sejauh mana, ataukah masih banyak yang belum tahu kira-kira di era sekarang ini? Sejauh ini sudah mulai banyak yang dikenal ya Mas ya. Terutama di Liga 1 memang karena ada regulasi. Diwajibkan. Liga 1, Liga 2 sudah memakai regulasi yang dari FIFA ya. Jadi ada sebuah tim, jadi ada staf medisnya termasuk fisioterapi di dalamnya. Mungkin karena regulasi tersebut, jadi
paling enggak masing-masing klub atau tim itu yang mewajibkan akhirnya ada profesi fisioterapi di sana. Oke. Kemudian satu lagi yang terakhir mungkin Mas, ada pesan-pesan untuk adik-adik kita yang masih mahasiswa atau yang masih bingung untuk mencari tempat berkarya. Kira-kira pesan-pesannya apa yang terkait dengan fisioterapi di sepak bola, Mas? Ya, pesan saya sih terus berkembang, terus maju. Jadi jangan sampai bangga dengan apa yang sudah didapat saat ini gitu ya. Jadi kita harus keluar dulu dari zona nyaman ya. Yang terpenting keluar dari zona nyaman, terus gimana caranya kita bisa berkembang tidak hanya dari fisioterapi sebagai menangani sebuah cedera saja. Fisioterapi olahraga itu ranahnya juga luas. Jangan bangga dengan saya bisa menyembuhkan cedera pemain ini, pemain itu gitu. Jangan dulu, tapi ranahnya masih luas. Kita bisa ke ranah-ranah olahraga yang lain seperti sport science, sport biomekanik dan lain-lain. Nah, itu yang lahan dari fisioterapi olahraga yang masih belum tersentuh. Jadi intinya satu, tidak boleh puas dengan apa yang kita sudah dapatin, ya, betul. Terus belajar lagi, dan ranah di sport fisioterapi masih sangat luas untuk dimasuki fisioterapi. Sangat luas, betul. Oke, ya. Thank you, terima kasih banyak Pak Yudit sudah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan Aktivisio Podcast Channel. Mudah-mudahan sukses selalu, mudah-mudahan. Amin. Sukses semuanya. Iya. Terapi dan sepak bola juga semakin bersinergi untuk kedepannya. Oke teman-teman sekalian, kita sudah akhiri perbincangan ini dengan Pak Yudit yang sudah banyak bercerita tentang terapi olahraga terkait dengan sepak bola. Mudah-mudahan memberikan input positif untuk kita semuanya, memberi inspirasi dan tetap berkarya sebagai seorang fisioterapi di kedepannya. Oke, terima kasih teman-teman, kita ketemu lagi di edisi podcast selanjutnya. Thank you.